lahir dengan nama Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i. Dialah pendiri mazhab Imam Syafi'i. Lahir pada tahun 150 di Gaza, wafat di Mesir pada tahun 204. Dari jalur ayahnya, Imam Syafi'i ini masih keturunan kabilah Quraisy, yang artinya itu adalah satu nasab dengan Nabi Muhammad. Nasabnya bertemu pada Abdi Manaf. Sementara dari jalur ibunya, beliau ini masih kabilah Asdi, keturunan Yaman. Itu artinya Imam Syafi'i ini masih satu trah dari jalur ibu dengan Imam Malik, yaitu kabilah Asdi. Ayahnya Imam Syafi'i ini meninggal dunia waktu Imam Syafi'i masih dalam buayan. Imam Syafi'i ini hidup dalam kemiskinan sejak kecil. Ibunya lah yang punya jasa besar dalam mendidik Imam Syafi'i, sekaligus menjadi guru pertama bagi Imam Syafi'i. Umur 10 tahun, Imam Syafi'i dibawa ibunya ke Makkah untuk hidup bersama-sama orang-orang Quraisy dengan niat Imam Syafi'i bisa lebih baik kehidupannya, baik dari sektor ekonomi pun juga dari keilmuan. Sejak kecil, beliau sudah kelihatan kecintaannya pada ilmu. Terbukti pada Imam Syafi'i ini belum sampai umur 10 tahun, Imam Syafi'i ini sudah hafal Al-Quran. Begitu Imam Syafi'i pindah ke Madinah atau Mekah, beliau ini mulai menghafal hadis atau belajar hadis. Beliau banyak menghafal pelajaran, apalagi kecerdasannya yang di atas rata-rata itu membuatnya menonjol dari anak seumurannya. Di sana pun beliau juga belajar memanah, dan Imam Syafi'i ahli dalam hal ini. Dari 10 anak panah, tepat sasaran semua, tidak ada yang meleset. Layaknya orang yang haus ilmu, Imam Syafi'i ini juga berguru pada banyak ulama seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang mufti Mekah. Kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini adalah sahabat Abu Hanifah. Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, bahkan Imam Malik. Jadi semua guru-gurunya ini memuji kecerdasannya Imam Syafi'i. Pernah waktu Imam Syafi'i ini hendak berguru kepada Imam Malik untuk mempelajari kitab Al-Muwatta. Sebelum Imam Syafi'i ini bertemu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i ini menghafalkan kitab Muwatta dulu. Jadi begitu Imam Syafi'i ini sowan kepada Imam Malik untuk berguru, Imam Malik pun kaget karena belum dipelajari tapi sudah hafal kitabnya. Kecerdasannya ini kemudian membuat orang-orang dari segala penjuru ingin berguru kepada Imam Syafi'i. Ada banyak muridnya seperti Hasan dan Muhammad yang kemudian terkenal dengan sebutan Az-Za'faron, kemudian Hasan bin Ali yang kemudian terkenal dengan sebutan atau julukan Al-Karobisi, hingga Ahmad bin Hambal, yaitu pendiri mazhab Hambali, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam istimbat hukum atau pengambilan hukum, Imam Syafi'i ini menggunakan 5 sumber utama yang urutannya sebagaimana berikut. Yang pertama, nas-nas, baik itu Al-Quran dan juga Sunnah, kemudian ijma', kemudian para sahabat atau pendapat sahabat, kemudian qiyas. Imam Syafi'i ini juga terkenal sebagai pembela hadis atau pembela sunnah, karena pada waktu itu ada sebagian orang yang tak punya tanggung jawab ini, yang tak bertanggung jawab, menyebarkan isu bahwasanya tak layak orang itu menerima hadis selain hadis mutawatir. Padahal menurut Imam Syafi'i, Rasulullah pernah mengutus beberapa sahabat yang jumlahnya tak sampai batas mutawatir. Jika demikian adanya, maka tentu hadis dengan derajat ahad ini juga nggak diterima kan. Hadis dengan derajat hasan pun juga nggak diterima. Padahal itu diperbolehkan untuk fadhilul amal. Hal itu tentu akan mengurangi atau mereduksi kekayaan atau khazanah hadis itu sendiri.
ada banyak kitab yang Imam Syafi'i ini sudah terbitkan. Yang tak kalah penting, kitab Ar-Risalah, di mana kitab ini merupakan hasil karya pertama dalam bidang usul fikih. Mempunyai banyak murid, membuat madhab ini cepat tersebar ke berbagai belahan dunia, karena memang murid-murid atau santri-santrinya ini memang berniat untuk menyebarkan madhab Imam Syafi'i ini. Tercatat madhab ini diikuti oleh banyak kalangan di berbagai negeri seperti Irak. Ya, ini wajar karena memang dari situlah madhab ini lahir. Ada Mesir, Khorasan, Palestina, Yaman, Persia. Bahkan madhab ini menjadi madhab yang dominan di daerah Australia, India, kemudian Pakistan, dan Indonesia tentunya. Jadi di Indonesia ini memang mayoritas mengikuti madhab dari Imam Syafi'i tersebut, tapi banyak yang tidak tahu ya, karena sudah membudaya, jadi ya gitu.